Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini kami dari kelompok Amrozal Fatoni dan saudari Rodiati juga saudara Fayatul Ihsan ingin mempresentasikan daripada bagaimana kita memahami tentang riba, di mana hal ini merupakan sebuah tugas yang diampu oleh Al-Mukarram dosen Bapak Mukofi MPD. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, khususnya buat teman-teman pendidikan agama Islam semester 2 Institut Agama Islam Nasahatul Sampang. Baik, sebelum kita berbicara tentang riba lebih jauh, lebih spesifik, kalau kita harus mengetahui apa itu riba, definisi riba, baik secara etimologi ataupun terminologi. Baik, riba secara etimologi ataupun yang dikenal dengan secara luas dalam teks kitab biasanya, yaitu adalah az-zaid ataupun az-ziyadah, sesuatu yang bertambah, yaitu disebut dengan riba, apapun itu. Kalau kita semisal perasaan kita bertambah lebih sayang terhadap seseorang, maka itu ya masuk dalam kategori riba, namun secara etimologi ataupun secara bahasa. Kemudian riba secara syar'i, kami di sini mengutip dari kitab yang sangat sederhana. Wa syar'an muqabilutu iwadin bi ukhra majhulit tamasuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi aw mata akhirin fil iwadaini aw ahadima. Jadi riba secara syara adalah menukar sesuatu yang lain yang tidak diketahui kesamaannya, yang tidak diketahui ukurannya dalam ukuran syar'i pada waktu transaksi, atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau menunda salah satu barangnya. Ini yang dimaksud dengan definisi riba secara terminologi, secara syar'i. Namun riba mempunyai ilat tersendiri, artinya tidak dinamakan barang riba itu ada dua macam ilat yang disebut dengan ilat riba itu ada dua. Yang pertama adalah tokmun, makanan, kemudian yang kedua adalah naqdiyah. Jadi semisal yang dimaksud tokmun ini esensinya adalah beras ataupun jagung, gandum, dan lain sebagainya. Intinya lebih kepada makanan. Kemudian naqdiyah itu adalah emas, perak, dan lain sebagainya. Jadi tidak yang dimaksud riba itu adalah harus sesuatu yang sama jenisnya. Semisal tokmun dengan tokmun, beras dengan jagung, beras dibeli dengan jagung ataupun beras dibeli dengan beras, itu masuk dalam konteks riba. Semisal emas dibeli dengan jagung ataupun emas itu dibeli dengan beras, maka itu bukan dalam konteks riba ya. Nah, kemudian kenapa dan apa alasan dan seperti apa referensi dari keharaman riba? Jadi referensi dari keharaman riba yaitu sebetulnya banyak. Pertama, kalau kita kembali terhadap firman Allah, di sana dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian dari referensi yang berasumsi dari hadis itu juga ada, kemudian yang dari ijma itu juga ada. Banyak ya referensi yang mengharamkan tentang riba. Kemudian kita harus mengetahui macam-macam riba. Baik, macam-macam riba. Pertama, ada riba yang berasumsi atau yang berangkat dari utang piutang. Yang pertama adalah
yang disebut dengan riba korot. Riba korot ini merupakan riba asli, adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya. Contohnya gini, semisal saya ada Umar mau meminjam uang pada saya sebesar 10 juta. Pada saat itu, saya sebagai peminjam uang, saya berkata pada Umar, oke, saya akan memberikan kamu uang pinjaman 10 juta dengan catatan nanti kamu kalau mau mengembalikan uang, kamu harus melebihi dari nominal 10 juta tersebut. Kamu harus mengembalikan uang sebesar 10.500.000 semisal. Nah, ini tidak boleh. Ini disebut dengan riba korot. Tapi sebetulnya ya, ini ada jalan keluar untuk diperbolehkan transaksi seperti ini, itu ada. Nanti bisa japri ke saya ya. Kemudian yang kedua adalah riba yang berasumsi dari utang piutang, adalah riba jahliyah. Riba jahliyah merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya. Apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian sehingga mengikat pada pihak peminjam. Misalnya Pak Sarip meminjam uang sebesar 10 juta. Contohnya gini, Pak Sarip meminjam uang sebesar 10 juta kepada Pak Kholik dengan jangka waktu pengembalian 1 bulan. Pak, kata Pak Sarip, saya mau minjam uang pada Pak Kholik, minjam uang 10 juta. Terus diberi sama Pak Kholik tapi dengan jangka waktu 1 bulan. Dalam perjanjian disebutkan bila Pak Sarip tidak dapat mengembalikannya dalam waktu 1 bulan, maka setiap bulan keterlambatan pembayarannya akan dikenakan tambahan 2%. Jadi gini, Pak Kholik kemudian ngomong pada Pak Sarip, oke Pak, saya kasih sampean uang 10 juta, pinjaman uang 10 juta, tapi jangkanya harus 1 bulan. 1 bulan sampean harus mengembalikan uang ini 10 juta pada saya. Kalau sampean tidak bisa membayar 10 juta ini, tidak bisa mengembalikan uang 10 juta pada saya, maka setiap jangka keterlambatan 1 bulan sampean harus membayar lebih 2%, anggaplah 400.000. Jadi selama keterlambatan setiap 1 bulannya itu berisi 400.000. Kalau lambat 2 bulan berarti harus membayar 10.800.000. Yang ini yang dimaksud dengan riba jahliyah. Kemudian ada riba yang berasumsi dari transaksi jual beli. Ya mungkin karena waktunya ini sudah nyampe, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.